Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alfar Channel. Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat dan diangkat semua penyakitnya, bagi yang sakit juga dikabulkan semua hajatnya. Oke, insya Allah kali ini saya akan bahas tentang sabar ya. Bagaimana caranya beternak biar bisa sukses ya, biar bisa sukses, lancar dan stabil ya. Yang seperti yang dulu-dulu memang banyak sekali saya bahas tentang motivasi ya. Sekarang insya Allah akan saya bahas tentang sabar ya, karena kunci dari beternak sukses sih kalau menurut saya itu sabar. Jadi intinya kayak gini, di dalam suatu usaha atau apapun itu pasti ada masalah. Tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam otak kita bahwa kita di usaha ini ada masalah. Jadi kalau mana masalah itu tumbuh, masalah itu ada, kita tidak terlalu panik ya, kita tidak terlalu pusing. Ya kalau pusing wajar, tapi kita tidak panik dan kita bisa menyelesaikannya dengan penuh kesabaran. Jadi sabar ini memang sangat diperlukan sekali, karena apalagi kita sebagai peternak ini adalah ngurusi makhluk hidup ya. Yang namanya makhluk hidup itu kan bernyawa, banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan. Dan kunci utamanya sabar. Kalau kita tidak sabar ya kacau ya. Karena di sini ya untuk untuk menjalankan ataupun untuk melakukan apapun ya dalam proses beternak itu ya memang harus sabar. Kalau mana burung lagi enak-enaknya sehat, kita lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba burung pada sakit. Tiba-tiba si indukan itu matukin anaknya, tiba-tiba ada yang mati, tiba-tiba ada yang matokin telurnya. Ya kuncinya sabar. Jadi sabar dalam arti kata di sini adalah sabar bukan diem ya. Sabar sambil berikhtiar. Kalau mana burung itu sakit ya kita sabar dengan telaten untuk mengobati. Kalau kita nggak bisa tanya ke rekan atau sahabat ataupun ke YouTube atau kemana kita cari penyelesaiannya ya, dengan penuh kesabaran. Insya Allah dengan sabar semuanya akan diselesaikan dengan kesadaran yang benar-benar sadar. Karena orang yang sabar biasanya kesadarannya itu hampir 100% tingkat kesadarannya orang yang sabar. Dengan orang yang tingkat kesadarannya hampir 100%, insya Allah dia bisa menyelesaikan masalah apapun, serumit apapun bisa diselesaikan. Tapi kalau kita tidak sabar ya, kita dirasa gerusu, emosional, ya kacau. Karena orang yang emosional, orang yang nggak sabar, itu tingkat kesabarannya di bawah 50% tingkat kesadarannya. Jadi yang ada itu emosi, nafsu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah juga susah, karena untuk menyelesaikan masalah itu dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Dan di sini letak kunci utamanya, kita sabar sambil kita selesaikan masalah yang ada. Jadi di dalam awal kita beternak, tanamkan di dalam otak kita itu, di dalam hati kita itu, nanti suatu saat ini pasti ada masalah. Tanamkan itu, walaupun memang kita tidak menginginkan masalah. Kita semua orang yang punya usaha atau apapun ya, pasti menginginkan keberhasilan, kesuksesan, hasil yang benar-benar nyata, hasil yang benar-benar bisa seperti dirasakan. Tapi ya kita tidak bisa pungkiri, dalam kita berusaha, dalam kita apapun ya, dalam usaha apapun ya, apalagi kita di sini beternak ya, masalah itu pasti akan ada, masalah itu pasti akan tumbuh, pasti akan timbul. Jadi sambil belajar ya, kita sambil menyelesaikan masalah, tumbuhkan rasa kesabaran itu. Dan yang tadi dikatakan, tanamkan dalam hati bahwa usaha ini pasti ada masalahnya. Dan kalau mana masalah itu tumbuh, hati kita itu nggak terlalu nggak terlalu sakit, nggak terlalu kecewa, karena di dalam hati kita itu sudah tertanam bahwa ini ada masalah. Kalau mana ada masalah, kita selesaikan dengan penuh kesabaran, kita selesaikan dengan penuh ketelatenan. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang namanya masalah, penyelesaian. Semua di hidup di dunia ada berpasang-pasangan. Ada lawan katanya. Ada sakit, ada sembuh. Ada masalah, ada penyelesaian. Ada susah, ada senang. Ada bahagia, ada sedih. Semuanya.
saling melengkapi. Oleh karenanya memang kunci sabar ini memang harus benar-benar diterapkan dalam kita kehidupan beternak kenari ini. Karena coba aja lagi anak-anaknya indukan nyuapin anak, tiba-tiba indukannya sakit, terus si anaknya ikutan sakit, terus akhirnya mati indukannya, anakannya, pusing kita, stres, akhirnya burung dijualin semua, habis ternak kita, percuma. Kita memulai dari nol, dari awal, kita susah payah, kita curahkan semua tenaga, pikiran, apapun biaya, bahkan ya punten ya, kadang-kadang nih saking pengen beternaknya, kita jual apa yang ada untuk beli bibit-bibit kenari. Terus kalau mana sedikit ada yang menghasilkan, ada masalah, kita putus, percuma kan? Percuma kan, sia-sia, semuanya terbuang. Makanya di sini tanamkan benar-benar di dalam otak kita, di dalam hati kita itu sabar. Sabar sambil kita pelajari apa yang ada. Kita jangan diam, kita pelajari burung ini maunya apa. Karena banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari ternak kenari ini, yang saya dari ternak kenari dari tahun 2006 ya sampai sekarang itu 2022, itu berapa tahun itu? Itu sudah 22 dikurangi 6, itu udah 16 tahun. Dan masih tetap bertahan karena apa ya? Karena sabar. Nah, sambil di dalam kesabaran itu ya kita sambil belajar. Kita pelajari gimana caranya pengobatan, gimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ternak kenari, gimana caranya kita sambil bersilaturahmi dengan rekan-rekan peternak lainnya, sambil tukar pendapat, tukar pikiran, akan tumbuh nanti semangat-semangat baru dengan kesabaran itu. Jadi di dalam sabarnya ini kita juga cari inovasi, kita juga cari apa ya, semacam penyegaran. Kalau mana kita mentok untuk mengobati atau menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari ternak ini, kita main ke teman, kita silaturahmi yang punya ternak, kita tukar pikiran, kita ngobrol, jangan ngobrolnya nggak keru-keruan, kita ngobrol masalah-masalah yang ada di dalam ternak ini, pasti nanti ada penyelesaian. Karena hidayah itu tumbuhnya itu di dalam hati. Kalau kita bisa mengerti tentang hikmah ya, hidayah dari Allah itu kan pemberian yang sangat luar biasa, tumbuhnya dalam hati. Makanya munculkan ide-ide itu kalau mana kita sudah mentok, kalau kita sudah susah-susah nih ngobatin ini tetap kayak gini, nggak sembuh-sembuh. Ide-ide yang dalam hati munculkan. Bagaimana caranya kalau kita ngobrol sama teman, bagaimana caranya kita datangin peternak ini, gimana caranya seenggak-enggaknya kalau kita buka YouTube, di situ ada semua. Atau barangkali buka itu YouTube Al-Khair channel, buka semua itu, banyak itu, tonton sampai selesai biar ngerti, biar ilmu yang ada itu di dalam itu bisa kita serap. Jadi tingkat kesabaran itu intinya sih nggak ada mentoknya. Kalau mana kayaknya udah mepet, ya itu tumbuhkan ide-ide kreatif, munculkan ide-ide kreatif bagaimana caranya supaya apa yang ada itu bisa diselesaikan. Kalau kita selesaikan semuanya dengan kesabaran, insya Allah, karena sabar itu identik dengan sadar. Jadi sabar dan sadar itu berjalan seiring. Kalau mana kita sadar, insya Allah sadar itu ada. Kalau mana kita tidak sabar, insya Allah sadar itu tenggelam, turun. Nah, kalau kita benar-benar sabar, sadar itu akan naik. Dan tingkat kesadaran yang tinggi itu kan lebih cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ingat itu. Jadi itu saja bagi rekan semuanya. Insya Allah tips dari saya ini bisa bermanfaat ya, bagikan ke semua rekan-rekan sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe juga. Saya terima kasih kepada rekan sahabat semua yang sudah subscribe ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.